Siapapun yang bisa menebak kulit yang diberikan oleh raja bisa menikahi putri raja. Peserta pertama setelah memegang kulit tersebut mengatakan kalau itu adalah kulit dari kutu kayu, dan rupanya kata raja kalau itu bukanlah kulit dari kutu kayu. Peserta yang kedua adalah seorang yang cukup teliti, di mana dia akan mengecek menggunakan kaca pembesar, dan pada saat itu dia langsung menghampiri kulit ini dan melihat kulitnya ini. Dan pada saat itu dia mengatakan kalau ini adalah kulit babi hutan yang sangat langka sekali. Tapi sayangnya kata raja itu bukanlah kulit babi hutan. Peserta yang ketiga adalah seorang lelaki yang cukup tampan, di mana rupanya putri lumayan suka sama pria ini. Dan pada saat itu pria ini mengatakan kalau ini adalah kulit dugong yang sangat besar. Tapi sayangnya kata raja itu bukanlah kulit dugong, jadi dia gagal guys. Setelah peserta yang ketiga, rupanya peserta yang keempat membuat putri ketakutan karena dia adalah seorang pria barbar. Tapi kata raja semua orang boleh mengikuti tantangan ini dan boleh menebak satu kali kulit tersebut. Pria barbar tersebut menghampiri kulit ini, mengendusnya dan mengatakan kalau ini adalah kulit seekor kutu. Dan rupanya dia itu benar guys. Kata raja ini memang betul kulit seekor kutu. Tapi kutu apa yang sebesar itu? Nah rupanya memang betul raja ini memelihara seekor kutu spesial. Kalian bisa bayangin kutu ini ketika kecil dia itu sudah berukuran anjing dewasa. Dan dia sudah memakan 2 bongkar daging ketika dia kecil. Pada suatu malam dokter kerajaan dibangunkan tiba-tiba karena dia itu dipanggil oleh raja. Ini adalah keadaan darurat dan dia dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan raja. Dokter bertanya kepada raja siapa yang sakit, dan pada saat itu kata raja langsung periksa hewan ini. Dan pada saat itu dokter kerajaan sangat ketakutan karena dia tidak pernah melihat kutu yang sebesar itu. Beberapa saat setelah diperiksa, kata dokter kerajaan, dia tidak tahu apa yang dialami oleh kutu raksasa ini karena dia tidak pernah melihat kejadian ini, dan akhirnya kutu kesayangan dari raja tersebut tidak bisa diselamatkan. Nah kembali lagi ke kisah awal, karena pria barbar tersebut berhasil menebak tantangan dari raja, akhirnya dia mendapatkan putri secara paksa. Dia membawa pulangnya di bawah sebuah gua. Di dalam gua ini tidak tahu apa yang terjadi, yang pastinya setelah beberapa saat putri sudah dalam keadaan compang-camping dan sudah tidak terurus lagi. Pada saat itu dia keluar dari lubang gua tersebut dan meminta pertolongan dari seberang jurang. Di seberang jurang ini terdapat seorang wanita, dan wanita tersebut mengatakan, tenang saja kami akan menyelamatkanku, aku akan memanggil anak-anakku untuk menyelamatkan sang putri. Beberapa saat kemudian, anak dari wanita tersebut datang untuk menyelamatkan putri. Rupanya anak tersebut akan menyelamatkan putri dengan cara membopongnya dan melewati jurang tersebut di atas sebuah tali. Tapi apakah bisa? Setelah keluar dari gua tersebut, sang putri meminta pertolongan kepada seorang wanita yang sedang berada di pinggir jurang yang ada di seberang. Nah, wanita tersebut mengatakan, tunggu sebentar, dia akan memanggil anaknya untuk menjemput sang putri. Pada saat itu sang putri menangis dan ketakutan. Dia takut kalau wanita yang ada di seberang jurang tidak akan kembali lagi. Tapi wanita itu meyakinkan kalau dia akan kembali lagi. Tenang saja, dan benar saja pada saat itu dia membawa anak-anaknya. Rupanya salah satu anak dari wanita ini bisa berjalan di atas tali dan akhirnya menjemput sang putri. Tapi pada saat mereka kabur, manusia barbar ini mengetahui dan mengikuti mereka. Baru saja mau mengikuti mereka, sang manusia barbar ini sudah dipotong talinya dan akhirnya terjatuh di jurang. Tetapi beberapa saat kemudian, rupanya manusia barbar ini berhasil mengikuti mereka dan menghabisi semua orang yang menyelamatkan sang putri. Dan akhirnya sang putri ini berhasil ditangkap oleh manusia barbar itu lagi. Ketika ditangkap lagi, sepertinya sang putri ini sudah mulai luluh dan mulai sayang kepada manusia barbar tersebut. Dan akhirnya dia itu memperhatikan setiap luka dari manusia barbar itu dan memeluknya dari belakang. Tapi rupanya sang putri ini ingin menghabisi manusia barbar itu. Ketika di belakang, dia langsung menghabisi manusia barbar ini. Selesai menghabisi manusia barbar tersebut, sang putri kembali kepada sang raja dan membawa tangan dari manusia barbar itu. Dan pada saat itu sang raja langsung menangis dan meminta ampun, dan akhirnya sang putri ini menjadi ratu dari kerajaan tersebut. Dan itulah akhir dari kisah ini.